Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma taqabbal minna siyamana wa taqarrubana wa wafiqna ila al-mazid min dhalik ala al-ijtihad fi ta'atik fi baqiyati hadhihi al-ayyam al-mubarakah wa tajawaz anna sayyi'atina wa ghafalatina innaka antal ghafur rahim. Allahumma amin. Para jamaah i'tikaf Masjid Jami' Al-Um yang berbahagia dan seluruh yang mengikuti kegiatan majelis sama tiraya wa riwayah li kitab As-Shaum min Sahih Al-Bukhari yang kami hormati, baik yang hadir maupun yang online. Dan alhamdulillah, bersyukur pada Allah, semua berjalan dengan lancar. Dan hari ini insyaallah ta'ala adalah majelis Al-Khatam, majelis penutupan dari kitab As-Shaum, kitab Shaum dari kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Salam dan salam semoga dicurahkan oleh Allah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta pengikut yang setia hingga akhir zaman. Amin. Biasanya di Al-Muttasilah atau nabda bi hadis al-musalsal bil awwaliyah kadzalik. Fa biasanya di Al-Muttasilah ila Imam Sufyan ibn Uyainah an Ibni Dinar an Abi Qabus maula Abdullah bin Amr bin As an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama au qala yarhamkum man fis sama. Wa bi asanidi al-muttasila ila sahih al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin. Allahumma amin. Babu saumi yaumil fitri, bab 65 dari kitab puasa, bab 65. Puasa di hari raya Idul Fitri. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, ini majelis 11, majelis khatam. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Abi Ubaid maula bin Azhar qala shahidul 'ida ma'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Abu Ubaid maula Ibni Azhar, saya menyaksikan hari raya, artinya saya hadir di hari raya bersama Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, maka Sayyidina Umar berkata, hadzani yaumani, ini adalah dua hari, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima, Rasulullah melarang dari puasa di dua hari ini, yaitu yauma fitrikum min siyamikum, hari raya kamu berbuka dari puasamu. Maka Idul Fitri diambil dari al-fitri minas saum, ya, berbuka dari puasa. Jadi merayakan keberhasilan puasa Ramadan dengan makan-makan. Jadi hari raya makan-makan setelah puasa, namanya Idul Fitri. Wal yaumul akharu, hari yang lain adalah takuluna fi min nusukikum, yaitu kalian merayakan di dalamnya dengan memakan sembelihan kalian setelah ibadah haji. Bagi yang haji lalu nyembelih, bagi yang tidak haji setelah puasa Arafah, setelah wukuf lalu nyembelih. Kita setelah puasa Arafah lalu menyembelih,
ya sholat terus menyembelih, maka terus kita berpesta, bergembira kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas selesainya ibadah 10 hari awal Dzulhijjah yang ditutup dengan Idul Adha, dengan hari raya, sholat hari raya, kemudian baru menyembelih. Karena itu disebut Yaumun Nahr, Yaumul Adha, yaitu hari raya sembelihan. Hari raya sembelihan, Idul Adha atau Idul An-Nahr. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa ibnu Ismail. Haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Wahib qala haddatsana Amr ibnu Yahya an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang an saumi yaumil fitri wan nahri, melarang berpuasa di hari raya berbuka dan hari raya menyembelih. Hari raya berbuka dan hari raya menyembelih, itu yang dilarang. Karena itu ya ijma tidak sah, berdosa, bermaksiat kalau orang puasa di hari raya. Karena itu tidak bisa hanya dengan pandangan baik menurut akal semata, yaitu istihsan melalui akal semata tanpa dalil, karena itu akan terjerumus ke dalam kebid'ahan. Ya, niat baik, cara tidak sesuai dengan ridha Allah dan Rasulnya, akhirnya jadi murka Allah, melahirkan murka Allah. Karena yang mereka lakukan bukan taat kepada Allah, tapi sebenarnya taat kepada selain Allah, entah hawa nafsunya atau hawa nafsu orang lain. Terus Nabi juga melarang anisomma. Nabi melarang somma, itu diterangkan di bawah itu somma. Jadi somma itu istimalu somma, yaitu orang berselimut, ya, satu pakaian, badannya dililit dengan satu kain, tangannya termasuk dengan badannya, jadi tangannya dibulet, dililit seperti sarung bantal lah. Jadi orang dimasukkan sarung bantal, ya tangannya nggak bisa kecuali melalui bawah. Kalau tangannya mau apa-apa mesti dicincin melalui bawah, karena tidak ada lengan bajunya, tidak ada lengan tangannya. Itu satu pakaian tidak boleh. Kenapa? Kalau nyincing ya pasti kelihatan aurat. Ya, kalau tangannya membuka dari bawahnya kan kelihatan aurat. Tidak boleh, somma tidak boleh. Wa ayyahtabi'a ar-rajulu fi sabin wahid, juga ihtiba seseorang dalam satu pakaian. Jadi ihtiba itu seperti kita sarungan, satu pakaian seperti satu sarung dil, gak kadek celono, gak kadek katok. Terus kita lungguh medongkrong. Lungguh medongkrong itu ini ya, dongkrong. Nah sarungnya itu diikatkan dari badan, dari punggung sampai sini, medongkrong. Nah, medongkrong kan kelihatan auratnya, tidak boleh. Fi thawbin wahid, kalau dia pakai celana ya nggak apa-apa. Kemudian wa an sholatin ba'da subhi wal asr, dan melarang sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Setelah sholat asar tidak boleh. Setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, sholat yang rutin tidak boleh ya. Baik, kemudian babu saumi yaumin nahar, bab 66, bab puasa hari raya kurban, hari raya menyembelih. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Hisham an ibni Jurayj qala akhbarani Amr bin Dinar an Atha ibni Mina qala sami'tu yuhaditsu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, yunha an siyamaini wa bai'ataini al-fitri wan nahri wal mulamasati wal munabadati. Yunha dilarang, tentu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bicara agama maka porosnya adalah Allah dan Rasulnya sebagai asyari, yang menentukan syariat, yang membuat syariat. Dilarang an siyama ini puasa 2 hari, maksudnya 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa bai'ataini, dan juga dilarang 2 model jual beli. Siyama ini adalah al-fitri wal nahri, al-fitri wal nahri, jadi Idul Fitri wa Idul Nahri. Wal mulamasati,
dua bai'atain, dua transaksi jual beli itu jual beli mulamasah wal munabadah dan jual beli munabadah. Kalau di footnote diterangkan mulamasah itu orang mengatakan kalau aku sudah menyentuh bajumu atau kamu menyentuh bajuku maka wajib, maka sudah wajib transaksi kita, sudah sah transaksi kita. Jadi itu transaksinya dengan cara menyentuh baju. Siapa saja menyentuh baju secara sepihak, apakah pembeli, apakah penjual, maka sah. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua yaitu ada barang-barang dimasukkan dalam karung, lalu nggak boleh buka, nggak boleh lihat, hanya disentuh-sentuh saja, diraba-raba, seperti beli kucing dalam karung gitu ya. Jadi orang tidak tahu apa isinya. Pokoknya kamu beli ini satu sak, ini isinya apa? Barang-barang macam-macam, nggak bisa melihat, harganya sekian, kamu hanya boleh nyentuh ya, disentuh-sentuh saja, itu nggak boleh karena ada gharar ya. Al-munabadah itu saling melempar ya, yaitu kamu lempar baju padaku atau aku lempar baju padamu, ya sudah wajib sah transaksinya. Jadi lempar-lemparan, terserah, dilempar sah, di situ ngelempar sah. Atau tafsir yang kedua adalah dengan cara ada barang macam-macam, kita hanya melempar, mana harganya sekian, tak lempar, yang atau dilempar yang kena itu yang jadi, sama gharar. Jadi jual beli itu harus saling ridho. Saling ridho itu harus saling mengerti, maklum ya, mengeluarkan uang apa dapat apa, itu harus, supaya tidak ada gharar, tidak ada yang tertipu, tidak ada yang terzalimi gitu. Nah itu dua jual beli yang dilarang, mulamasah dan munabadah. Baik, kemudian berikutnya qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadatsana Muhammad ibn Muthanna qala hadatsana Mu'adun qala barana ibnu Aun an Zaid ibn Jubair qala ja'a rajulun ila ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ada orang datang kepada Ibnu Umar, faqala rajulun nadzara ayyasuma yawman. Wahai Ibnu Umar, ada orang bernazar untuk puasa satu hari saja. Qala adzunuhu qala isnin. Menurut saya orang itu bilang puasa nazar puasa hari Senin. Ternyata fawafaqa yauma idin. Hari Senin itu ya, Senin setelah nazar itu bertepatan dengan hari raya. Faqala Ibnu Umar amarallahu biwafa'in nazar. Allah memang memerintahkan untuk membayar, memenuhi nazar. Tetapi wanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi hadzal yaum. Nabi melarang dari puasa hari ini. Ya silakan laksanakan, tapi jangan hari ini. Ya hari Senin yang lain. Ya, karena nazar. Kalau hari ini tidak boleh karena bertentangan dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kemudian berikutnya qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadatsana Hajjaj ibnu Minhal qala hadatsana Syu'batu qala hadatsana Abdul Malik ibnu Umair qala sami'tu Qaza'ah qala sami'tu Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu wa kana ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 ghazwatan. Sahabat Abu Sa'id Khudri itu berperang bersama Nabi, ghazwah, ikut ghazwah, perang yang dihadiri Nabi itu sebanyak 12 ghazwah, 12 peperangan. Qala sami'tu arba'an minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar 4 hadis dari Nabi. Fa'ajabani, fa'ajabnani. 4 hadis ini yang sangat mengagumkan saya, ya, sangat menarik hati saya. Nomor 1, la tusafirul mar'atu masirata yaumaini illa wa ma'aha zawjuha aw dhu mahramin. Tidak boleh wanita melakukan safar perjalanan jauh, jarak tempuh masirata yaumaini, perjalanan 2 hari, illa wa ma'aha zawjuha, kecuali ia disertai oleh suaminya, aw dhu mahramin atau mahramnya.
Wala sauma fi yaumaini, dan tidak boleh puasa di 2 hari, al-fitri wal adha, hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Wala salata ba'da subhi hatta tatul asyamsu wala ba'dal asri hatta taghruba. Tidak boleh salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Terbitnya itu juga terbit setelah meninggi 15 menit dari jam terbit, baru boleh mengawali salat duha atau salat yang lain. Ketika belum sampai meninggi itu masih dilarang, itu masuk waktu larangan salat. Wala ba'dal asri hatta taghruba, juga tidak boleh salat setelah asar hingga matahari tenggelam. Wala tusaddur rihalu illa ila thalathati masajida, dan tidak boleh tusaddu, diikat ar-rihalu, kendaraan disiapkan untuk perjalanan jauh, illa ila thalathati masajid, kecuali menuju 3 masjid. Artinya tidak disyariatkan untuk melakukan safar demi memburu keberkahan sebuah tempat, kecuali 3 masjid saja, yang lainnya sama saja. Kalau ada safar lain, itu safar bukan karena keberkahan tempatnya, karena nyari rezeki, karena mencari ilmu, karena berkunjung, karena macam-macam, karena tugas. Tapi yang sifatnya mendatangi tempat karena diharapkan keberkahannya, pahalanya, hanya 3 masjid yang boleh dibela dengan safar jauh, yang lainnya tidak boleh. Ya, itu berdasarkan hadis ini, la tusaddu rihal ila thalathati masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi hadza. Bab 67, babu siyami ayyami tasyriki, bab puasa hari-hari tasyrik. Apa maknanya tasyrik? Tasyrik itu adalah dari kata syaraqo samsu, itu kan matahari terbit. Nah, tasyrik itu artinya memanaskan sesuatu di cahaya matahari. Artinya memanaskan atau menjemur daging kurban di terik matahari. Karena tanggal 10 itu hari menyembelih, lalu merawat, memotong, macam-macam, mempersiapkan, membagi, memasak yang perlu dimakan hari itu. Sementara sisanya itu dijemur hari 11, hari 12, hari 13, hari tasyrik. Itu hari menjemur daging kurban supaya jadi dendeng, bisa diawetkan. Saiki nggak dijemur, masuk kulkas. Sekarang masuk freezer itu. Tapi namanya tetap ayyamu tasyrik, bukan ayyamu freezer, bukan ya. Nama tetap nama, bukan ayyamu thalaj, thalajah. Baik. Kemudian itu babnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa qala li Muhammad bin al-Muthanna qala hadatsana Yahya an Hisham qala akhbarani abi kanat Aisyah radhiyallahu anha tasumu ayyama mina wa kana abuha yasumuha. Adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha puasa di hari-hari Mina. Disebut hari Mina karena mereka mabit di Mina selama hari-hari tasyrik, nafar awal, nafar thani. Wa kana abuha yasumuha, juga ayah Sayyidah Aisyah berpuasa di hari-hari Aisyah di hari-hari Mina, tasumu ayyama Mina. Nah, bapaknya juga begitu, hari-hari Mina. Ini apa? Ini khusus jamaah haji. Hari tasyrik kan dilarang, ya dilarang. Tapi ada pengecualian, ada. Siapa? Jamaah haji yang tamattu, tidak bisa menyembelih hewan hadiyu, maka dia harus puasa 3 hari waktu haji, 7 hari saat pulang di rumah. Waktunya ada 2. Ada waktu istihbab, ada waktu jawaz. Waktu istihbab
antara dia mulai ihram sampai hari Arafah. Itu jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i. Jadi itu puasa 3 hari itu terserah, dianjurkan mulai ihram. Orang kan sudah tahu saya tidak mampu untuk menyembelih hadyu, maka silakan puasa puasa 3 hari dicicil mulai kita ihram, berarti sudah haji, sampai sebelum masuk Arafah, artinya sampai hari tarwiyah, itu disunahkan. Karena Arafah sudah dimaksudkan supaya kuat untuk berdoa, jangan puasa. Tapi kalau puasa boleh untuk orang haji yang tidak bisa membayar hadyu. Cuma sedikit ulama yang mengatakan boleh. Kalau mayoritas seperti mazhab Syafi'i, ya istilahnya tidak dianjurkan. Ya boleh saja, tapi nggak dianjurkan. Nah, kemudian waktu yang boleh itu adalah hari-hari tasyrik. Itu boleh. Kalau tidak melaksanakan di hari yang disunahkan, dianjurkan, ya udah di hari yang boleh. Setelah itu pulang, selesai kan haji, pulang nafar awal nafar tsani, nyampe di rumah baru puasa 7 hari. Nah, itu yang dimaksud itu ini. Itu kalau tidak mau, kan bisa haji ifrat ya. Kalau haji ifrat kan tidak wajib hadyu, tapi soro iku nandindi pakaian ikhram sampai selesai haji. Saya tahun 94 itu nggak punya hadyu, saya nggak bisa tamattu, saya milih ifrat. Akhirnya kemana-mana bawa pakaian ikhram. Ya, kalau ingin yang nyaman, nggak apa-apa, sama dengan yang lain tamattu. Tapi ya tadi poso diganti dengan puasa 10 hari. Baik, kita lanjut. Qala al-Imam al-Bukhari hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Gundar qala hadatsana Syu'bah Sami'tu Abdullah ibn Isa an Zuhri an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha wa an Salim an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Wah, ini penting. Sayyidah Aisyah dan Sayyiduna Abdullah bin Umar, dua sahabat ini mengatakan qala lam yurakhas fi ayyami tasyriki ayyusomna illa liman lam yajidil hadiya. Tidak diizinkan di hari-hari tasyrik untuk dipuasai, untuk dijadikan sebagai hari puasa, kecuali bagi orang haji tamattu yang tidak mendapatkan hewan hadiah yang harus disembelih di Mekah. Ya, itu. Oleh karena itulah kira-kira waktu jawaz ya, yang disebut waktu jawaz hanya itu. Maka sebaiknya dilaksanakan sampai hari tarwiyah, sudah bebas dari 3 hari. Hari Arafah kalau bisa jangan puasa. Kalau bisa sebaiknya begitu. Karena hari itu disyaratkan sehari untuk zikir dan doa supaya kuat. Jadi ibadahnya hari Arafah itu ya zikir doa itu. Kita bawa buku doa sak jilid iso khatam ping pira. Pokoke ndongane mari bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, semua hajat silakan. Kesempatan terbaik mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya qala Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an ibn Syihab an Salim ibn Abdullah ibn Umar an ibn Umar radhiyallahu anhu qala asyamu liman tamatta'a bil umrati ila al-haji ila yaumi Arafah. Puasa bagi orang yang tamattu menikmati umrah ilal haji digabung dengan haji, ya,
Jadi tamattu dengan umroh, dia menikmati umroh, kemudian setelah umroh dia tahallul, terus disambung dengan haji, namanya tamattu. Ila yaumi arafah, hingga hari Arafah. Fa ilam yajid, jika tidak menemukan hadian hewan hadiah, walam yasum, dan tidak sempat puasa. Mungkin dia berharap, aku nggak puasa dulu karena masih berharap nanti dapat rezeki bisa menyembelih hadiah. Ternyata sampai Arafah nggak dapat dan juga belum puasa. Ya sudah, soma ayyamamina, maka puasa di hari tasyrik. Puasa di hari tasyrik. Wa ibni Syihabin an Urwata an Aisyata mithlah taba'ahu Ibrahim ibnu Sa'adin an ibni Syihabin rahimahullah. Babu siyam yaumi Asyura, bab 68. Mana tadi? Bab 68, bab puasa hari Asyura. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Abu Asim an Umar bin Muhammadin an Salimin an abihi qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma Asyura insya'a shoma, hari Asyura kalau mau silakan berpuasa. Artinya tidak wajib ya, dulu pernah wajib. Asyura itu al-yaumul ashir minal Muharram, hari ke-10 dari bulan Muharram. Masya Allah, Asyura tidak ada dalam bahasa mereka Asyura ya, wazan fa'ula dengan mat selainnya. Itu yang benar, Asyura dari Asyir. Yang mengatakan tasik itu lemah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Yamani qala akhbarana Syu'aibun an Zuhri qala akhbarana Urwah bin Zubair Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwa ibunda kita berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kanjeng Nabi, amara bi siyami yaumi Asyura, memerintahkan untuk puasa hari Asyura. Falamma furida Ramadhanu, ketika sudah diwajibkan puasa Ramadan, kana man syaa shoma wa man syaa aftara, maka siapa yang mau dia puasa, siapa yang mau dia berbuka. Terserah semangatnya masing-masing, tapi enggak puasa rugi. Nah, itu ya. Karena puasa Asyura fadilahnya Masya Allah besar. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Hisham bin Urwata an Abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana yaum Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyati, adalah hari Asyura itu puasai oleh orang Quraisy di zaman jahiliyah. Jadi hari Asyura itu dijadikan hari puasa oleh orang-orang jahiliyah, orang Quraisy di zaman jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, dan Nabi ketika di Mekah itu sudah puasa karena orang Quraisy puasa, jadi ikut puasa. Cuma ikut puasanya karena alasannya orang Quraisy puasa. Falamma qadimal Madinata, ketika Nabi pergi ke Madinah, shoma huwa amara bisiyamihi, Nabi berpuasa. Tapi ketambahan faktornya bukan hanya karena orang Quraisy berpuasa. Nanti kita tahu bahwa ternyata orang Yahudi juga puasa. Ketika ditanya katanya, ini hari Nabi Musa dimenangkan oleh Allah atas Fir'aun. Kata Nabi Muhammad, saya lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kalian. Jadi faktornya bertambah. Jadi dulu sudah puasa, tapi karena faktor Quraisy. Falamma qadimal Madinata shoma wa shoma wa amara bisyami, Nabi datang di Madinah puasa Asyura dan memerintahkan untuk puasa Asyura. Itu puasa Asyura ketika diperintah maka wajib. Sebelum Ramadan diwajibkan. Ramadan wajib itu di hari tahun kedua Hijriah. Tahun pertama Nabi puasa Asyura, tidak ada puasa Ramadan. Falamma furida Ramadhanu taraka yaum Asyura, ketika di tahun kedua Nabi diwajibkan puasa Ramadan maka ditinggallah puasa Asyura. Faman syaa, ditinggallah sebagai puasa wajib ya, ditinggalkan. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu, siapa yang mau Asyura silakan puasa, ya dia puasa. Siapa yang mau dia meninggalkannya, kembali menjadi sunnah ya, berubah menjadi sunnah.
Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an ibn Shihab an Humaid ibn Abdurrahman annahu sami'a Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Muawiyah sahabat, Abu Sufyan sahabat. Ini dua orang yang paling dibenci sama orang Syiah ya, termasuk selain Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yauma Asyura ia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan yauma Asyura di hari Asyura ama hajja alal mimbar di tahun Muawiyah haji. Dia ibu kotanya kan di Damaskus, Suriah, Syam. Ketika ibadah haji sebagai khalifah ya naik mimbar di Madinah. Ya. Dan beliau adalah seorang faqih, seorang raja, sekaligus seorang ulama, sahabat Nabi, penulis Al-Quran, dan iparnya Nabi ya. Jangan istilahnya wajib mencintai dan menghormati sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Di atas mimbar beliau berkata, ya ahlal Madinah, wahai penduduk Madinah, aina ulama hukum, mana ulama kalian? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, hadza yaumu Asyura awalam yuktab alaikum siyamuh, ini hari Asyura tidak diwajibkan atas kamu puasanya, wa ana shaim, tapi aku puasa. Faman sa'a falyasum wa man sa'a falyuftir, siapa yang mau silakan puasa, siapa yang mau silakan tidak puasa. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Warith qala hadatsana Ayyub qala hadatsana Abdullah ibn Sa'id ibn Jubair an abihi an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, Nabi datang di Madinah tahun 1 Hijriah. Fara'a al-Yahuda tasumu yauma Asyura, maka beliau melihat menyaksikan orang-orang Yahudi pada puasa hari Asyura. Aneh. Faqala, maka beliau bertanya, ma hadza, apa ini, hari apa ini? Qalu hadza yaumun shalih. Mereka menjawab, ini hari baik. Hadza yaumun najjallahu bani Israila min aduwihim. Ini hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa karena tasyakuran kepada Allah ya, sebagai terima kasih kepada Allah. Qala fa ana haqqu bi Musa minkum, kata Nabi, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu, maka yang tadinya Nabi sudah puasa ya ketambahan motif. Lalu Nabi berpuasa, baru memerintah yang lain. Sebelumnya nggak pernah memerintah yang lain. Wa amara bi siyami, dan beliau memerintahkan berpuasa Asyura, maka menjadi wajib. Qala hadatsana, qala al-Imam al-Bukhari hadatsana Ali ibn Abdullah qala hadatsana Abu Usama an Abi Umaisin an Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab an Abi Musa radhiyallahu anhu qala kana yaum Asyura ta'udul yahudu 'ida, adalah hari Asyura itu dianggap, dinilai oleh orang Yahudi sebagai hari raya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasumuhu antum, maka berpuasalah kalian. Fasumuhu antum, maka berpuasalah kalian. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadatsana Ubaidullah bin Musa an Abi Uyainah an ibni Uyainah an Ubaidillah bin Abi Yazid an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat, kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra, milih-milih, siyama yaumin, memang bersengaja ya, bersengaja puasa satu hari, faddalahu ala ghairi, yang beliau utamakan dibanding hari lain, ila hadzal yauma, kecuali hari ini, yakni yauma Asyura, puasa Asyura. Wa hadza syara, dan kalau bulan ini yakni syahr Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, ini perhatikan hadis ini. Hadis ini antara Imam Bukhari dan Rasulullah berapa rawi? Berapa rawi? Berapa? 3. Nomor 1 Maki bin Ibrahim, nomor 2 Yazid,
Nomor 3 Salamah bin Aqwa radhiyallahu an. Terus Nabi. Nah, karena rawinya 3 orang, jadi sahabat, tabi'in dan tabi'i tabi'in. Ya. Riwayatnya rawinya Imam Bukhari di sini tabi'i tabi'in, tabi'in dan sahabat. Ini adalah sanad tertinggi Imam Bukhari, yaitu sulatiyat. Begitu pula Imam Syafi'i juga punya sulatiyat. Ya, tertinggi, sanad tertinggi. Imam Ahmad punya sulatiyat. Itu tertinggi. Setelah itu juga termasuk tinggi, di bawahnya rubaiyat, rawinya 4. Lalu setelahnya ada khumasiyat, ada sudasiyat. Jadi ini termasuk hadis. Ya, Imam Bukhari dalam sahihnya ya hanya punya 20-21 hadis dengan sanad sulasi. Sulasi itu disebut hadis sulasi itu ada 2 bagian, ada 2 macam. Ada sulasi sanad, ada sulasi matan. Sulasi sanad itu kalau jarak antara mukharrij hadis, musannif dengan Nabi itu 3 orang, itu namanya sulasi sanad. Tapi kalau sulasi matan, yaitu hadis-hadis yang Nabi bilang 3 perkara diperintah Allah, 3 perkara menghancurkan, 3 perkara, itu namanya sulasi secara isi, sulasi sanad. Ya, itu kalau tidak salah termasuk kitab yang diterjemah oleh Ustadz Syahri lalu ngajikan. Ya, yaitu kitab sulatiyat. Sulatiyat isi, bukan sulatiyat sanad. Sulatiyat matan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Al-Makki bin Ibrahim qala haddatsana Yazid qala an Salama ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala amara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min Aslam. Rasulullah Nabiullah memerintahkan seseorang dari Bani Aslam an adzin fin nasi anna man kana akala falyasum baqiyata yaumi, yaitu silakan kamu woro-woro umumkan kepada masyarakat. Maklum belum ada speaker, belum ada ya orang keliling. Seperti zaman saya kecil begitu, masih ada orang ngumumkan keliling, belum ada speaker. Yang ngumumkan kadang dari rumah ke rumah, kadang di kalau ada hal tertentu itu ditabuk kentongan besar itu, terus orang ngumpul, lalu diumumkan hajat apa. Zaman Nabi ya sama, normal saja ya. Bagaimana sampai kepada banyak orang? Diutuslah orang, silakan kamu sampaikan ke masyarakat. Mangkana akal falyasum baqiyata yaumi. Siapa yang sudah kadung makan, maka harus menahan, tidak boleh makan sampai maghrib. Ini untuk menghormati waktu, karena waktunya waktu puasa seperti yang sudah kita terangkan. Jadi wajib menghormati hari puasa dan menghormati orang yang puasa. Jangan dibalik, buka warung siang Ramadan terus ketika ada yang protes, hormati dong haknya orang yang tidak puasa. Jadi orang yang puasa suruh menghormati, ini piye? Kebalik, tanda kiamat. Karena hukum asal itu orang yang benar dihormati sama orang yang salah, bukan orang yang ya. Jadi orang yang benar itulah yang dihormati. Orang yang salah itu menghormat kepada orang yang benar. Ini enggak dibalik, orang yang benar suruh menghormati kepada orang yang salah. Ini tanda kiamat zaman dibalik. Makanya nanti paling akhir pembalikan itu matahari mestinya terbit dari timur jadi terbit dari barat. Akhirnya hancur dunia. Jadi sistem itu terbalik, rusak semua, ya. Rusak semua. Zaman normal itu orang-orang koruptor itu kan penjahat. Kalau ketangkep itu ya dia mestinya iri sama masyarakat yang tidak korupsi.
Saiki kuwalik. Lek ana korupsi ketangkep, ngono koruptor ketangkep, enak rek mbok aku kok sing korupsi ya. Jadi dia malah kepingin jadi koruptor. Kenapa? Mewah koruptor. Nyolong PT, waduh, gak sumbut ya. Enggak sumbut, enggak sepadan, enggak sebanding dengan yang didapat. Iso bunyi, iso matek gitu tengah embongan. Begitu koruptor triliunan, wah itu punya seperti punya privasi sendiri gitu. Jadi kebalik-balik dunia ini. Bapak rahmatullah, dunia akhir zaman. Termasuk bohong. Orang yang jujur nyalek atau nyapres nggak kepele jujur. Lah kepingin menang, yo nggak jujur. Jadi ini sekali lagi ini tondo kiamat, ya, tondo kiamat Bapak Ibu. Nah, termasuk kalau dulu hukum asalnya jabatan itu amanah. Tapi akhir zaman kata Nabi, jabatan itu jadi rebutan karena jadikan bancaan. Jadi istilahnya selama orang itu memandang bahwa jabatan amanah, ya itu aman. Tapi kalau sudah memandang jabatan itu magnama itu ya rampasan perang, iki tapek ya. Itu jabatan milik publik dan rebutan ya rusak semua. Seperti yang sudah kita saksikan ya. Bapak rahimahullah terus. Man akala falyasum baqiyata yaumi wa man lam yakun akala falyasum. Siapa yang belum makan, belum sarapan, nah langsung niat puasa. Itu yang sah puasanya. Fa innal yauma yaumu asyura, karena hari ini hari Asyura, hari puasa. Itu di tahun pertama Hijriah. Kemudian bab 69, babu fadli man qama ramadhana. Bab keutamaan orang yang qiyam Ramadan, qiyam fi laili Ramadan. Orang yang melakukan ibadah salat, baca Quran di malam Ramadan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Yahya ibnu Bukair qala hadatsana Laitsu an Uqail an Ibni Shihab qala akhbarani Abu Salamah anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li Ramadan. Ini hadis Abu Hurairah. Rasulullah berkata karena Ramadan, untuk Ramadan atau karena Ramadan, man qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat di malam Ramadan karena iman, karena mengharap pahala, maka diampuni untuknya apa yang sudah berlalu dari dosa-dosanya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Ibni Shihab an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qala Ibnu Shihab. Jadi setelah Nabi bersabda ini ya orang pada bersemangat dan berlomba-lomba sholat qiyam Ramadan. Belum disebut sholat taraweh waktu itu, masih sholat qiyam Ramadan. Qiyam Ramadannya seperti apa? Yang banyak, yang lumrah. Qala Ibnu Shihab, fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah wafat wal amru ala dzalik. Perkaranya dalam satu riwayat wanasu, dan manusia yang sholat malam Ramadan, qiyam Ramadan di masjid-masjid, ya tetap seperti itu, belum seperti zaman setelahnya, belum seperti zaman Umar. Tsumma kanal amru ala dzalik, kemudian tetap seperti itu apa? Nanti diterangkan di hadis berikutnya. Fi khilafati Abu Bakar, di zaman Khalifah Abu Bakar yang singkat itu dan penuh kegoncangan karena ada perang melawan orang murtad yang jumlahnya besar. Wa sadran min khilafati Umar radhiyallahu anhu, dan awal dari masa khilafah Umar. Zaman Nabi dilanjut zaman Abu Bakar, dilanjut awal zaman Umar, sama persis model sholatnya ya tetap begitu.
Tetap begitu apa? Auza'a, mencar-mencar sendiri-sendiri. Kita baca hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah an Ibni Shihab an Urwa ibni Zubairin an Urwa ibni Zubairi an Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala kharajtu ma Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid. Kata Abdurrahman bin Abdul Qari, saya keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailatan di sebuah malam fi Ramadan, di bulan Ramadan, ilal masjid, keluar menuju masjid. Sayyidina Umar ditemani Abdurrahman bin Abdul Qari keluar menuju Masjid Nabawi. Fa idzan nasu, ternyata dilihat oleh beliau, baru menjadi perhatian. Sebelumnya tidak ada perhatian, ada perhatian lebih besar. Zaman Abu Bakar luar biasa ya, mengembalikan, menumpas fitnah, kemudian mengembalikan seperti zaman Nabi. Kemudian zaman Umar, setelah stabil, baru perhatiannya mulai berkembang kepada hal-hal yang bukan lagi yang besar-besar, tapi hal-hal yang di bawahnya sudah diperhatikan. Salah satunya adalah Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan didapati di Masjid Nabawi. Orang-orang kok macam-macam. Faidan nasu auzaun mutafarriqun. Orang-orang ini yang sholat Qiyam Ramadan setelah jamaah sholat Isya itu auza mutafarriqun. Auza mutafarikun itu mereka melakukan sholat sunnah setelah sholat isya, mutafarikin, mencar-mencar, jari orang Jawa. Ya, mencar-mencar itu pisah-pisah. Di sini ada orang sholat sendiri, ada orang 2 sholat, ada yang 3, ada yang 10. Jamaah kecil-kecil. Ada yang cuma 2, ada yang 3, ada yang 10. Ada yang sendiri. Jadi manusia itu ya tadi auza mutafarriqin. Yusalli rajul li nafsihi. Bagaimana dijabarkan? Ada yang sholat sendiri. Wa yusalli rajul fa yusalli bi salatihi. Ada orang sholat kemudian ada yang makmum padanya. Berjumlah berapa? Ar-rahtu, sekelompok orang. Ar-rahtu itu berapa? Ar-rahtu itu adalah jumlah di bawah 10, itu rahat. 9, 8, 7. Jadi ada yang sholat sendiri, ada yang jadi imam, makmumnya 9 orang, 8 orang, 7 orang. Nggak nyaman, kok begini? Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar berkata, ini aro, menurut saya ini sebaiknya lau jama'tu haula ala qari'in wahid. Kalau saya gabungkan mereka semuanya untuk sholat Qiyam Ramadan ini dipimpin satu imam, bukan sini sendiri, ada imam. Akan saya tunjuk resmi, imam satu resmi, yang lain semuanya adalah makmum. Itu tentu lebih baik. Menurut pandangan Sayyidina Umar tentu lebih baik gitu. Lakana amsal, niscaya lebih ideal. Itu ideal. Mengamalkan mangkoma Ramadana imanan waktu saban dengan berjamaah. Summa azama, lalu Sayyidina Umar bertekad dan melaksanakan. Fajama'ahum, mereka disatukan, dikumpulkan ala Ubay bin Ka'ab, kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, memang qori di zaman Nabi, lalu dialah yang memimpin sholat, Ubay bin Ka'ab. Summa kharajtu ma'hu lailatan ukhra. Di malam lain saya keluar lagi bersama Sayyidina Umar, Khalifah Amirul Mukminin. Terus disaksikan wa nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Kali ini Sayyidina Umar sudah mendapatkan pemandangan yang menyenangkan. Masjid itu jadi makmur, teratur. Mereka, Sayyidina Umar menyaksikan mereka sholat dengan sholat imamnya yang qori. Imamnya hebat, makmumnya berkumpul jumlah besar. Faqala Umar, maka Sayyidina Umar berkata, ni'mal bid'atu hadhihi. Ini sebaik-baik bid'ah.
Tangio bahas penting. Ini sebaik-baik bid'ah. Apa maksudnya? Bid'ah itu ada dua. Coba sekarang pilih yang mana. Ini sebaik-baik bid'ah. Bid'ah yang pertama itu maknanya ini barang baru, belum pernah seperti ini sebelumnya. Ini hebat. Sebelumnya adalah kocar kacir marat marit, sendiri-sendiri, mencar sana mencar sini. Sekarang hebat, disatukan di satu imam. Setiap hari begitu terus. Mereka berjamaah terus menerus menghidupkan Ramadan dan qiyam Ramadan. Itu makna pertama. Makna kedua, bid'ah adalah sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi, menyalahi sunnah Nabi, dan sesat. Mana yang diinginkan oleh Sayyidina Umar? Makna yang pertama atau makna yang kedua? Kalau makna kedua gimana? Mungkin tidak? Hah? Ini sebaik-baik kesesatan. Mungkin? Nggak mungkin. Jadi bid'ah di sini adalah bid'ah lughawiyah, bid'ah bahasa. Secara bahasa bid'ah itu digunakan untuk makna sesuatu yang baru. Memang apa yang baru di sini? Yang baru itu adalah keberadaan orang yang qiyam Ramadan disatukan di belakang satu qori terus menerus. Belum, ya, itu belum pernah terjadi di belakang satu qori terus menerus. Kalau sholat qiyam Ramadan berjamaah di belakang satu imam, satu qori, yaitu Rasulullah SAW, pernah, tapi tidak terus menerus, dengan alasan takut diwajibkan. Kalau Nabi terus menerus, takut nanti diwajibkan oleh Allah, karena wahyu terus turun. Zaman Nabi wahyu itu bisa turun setiap saat. Ketika Rasul sudah wafat, sudah tidak ada wahyu, tidak berubah agama, sudah lengkap, terputus wahyu, maka apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang dianjurkan itu diwujudkan oleh Sayyidina Umar. Terwujudlah untuk pertama kali jamaah bareng terus menerus. Tidak lagi kadang-kadang. Nabi kadang-kadang sholat tidak, sholat tidak, sholat tidak, dan mengatakan aku takut diwajibkan atas kalian. Kalau keinginan sahabat, ya minta nak lagi Nabi, jamaah lagi gitu. Nah, jadi sesuatu yang baru yang diadakan oleh Sayyidina Umar ini menyalahi syariat apa tidak? Sesuatu yang baru yang diadakan, dipelopori oleh Sayyidina Umar itu menyalahi sunnah Nabi tidak? Kenapa? Mek godok-godok dok. Godok-godok itu gak ngerti tak? Apa jawab tidak? Ya, jadi jawab apa? Menyalahi apa tidak? Salat taraweh ada tidak zaman Nabi? Salat qiyam Ramadan ada. Jamaah ada tidak? Terus menerus tidak? Tidak. Kenapa tidak terus menerus? Takut diwajibkan. Zaman Sayyidina Umar, bentuk yang baru, sholat taraweh berjamaah terus menerus, karena alasan kekhawatiran sudah hilang. Apakah yang dilakukan Umar menyalahi Nabi? Tidak.
maka secara bahasa bid'ah. Karena secara bahasa bid'ah dibagi dua, bid'ah baik dan bid'ah buruk. Sama dengan sunnah, secara bahasa sunnah baik, sunnah buruk. Tetapi secara istilah, sunnah itu sunnahnya Nabi, bid'ah itu barang baru dalam agama yang menyalahi sunnah Nabi, sehingga sunnah Nabi semuanya terpuji, tidak ada sunnah Nabi yang tercela. Sehingga semua bid'ah dalam agama itu tercela, tidak ada satupun yang terpuji. Itulah bid'ah istilah. Sunnah istilah semua baik, bid'ah istilah semua tercela. Sunnah bahasa ada baik ada buruk. Karena sunnah itu adalah kebiasaan. Makna sunnah itu kebiasaan, tradisi, jalan yang dilalui, sesuatu yang dipelopori, bisa baik bisa buruk. Nah, bid'ah sesuatu yang baru, bisa baik bisa buruk. Makanya tandanya bid'ah lughawiyah itu bisa ditukar-tukar dengan kata sunnah. Misalkan di sini nikmatil bid'ah hadhihi, apakah bisa diganti dengan nikmati sunnah hadhihi? Nikmatil bid'ah hadhihi, bisakah ditukar dengan nikmati sunnah hadhihi? Bisa, secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, apa bisa sunnah diganti bid'ah, bid'ah diganti sunnah? Tidak bisa. Karena secara istilah itu yang dimaksud sunnah bukan sekedar sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi sunnah tertentu. Ya, kalau sunnah bahasa umum, sunnah istilah tertentu, sunnahnya Nabi, lalu sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Yang menyalahi khusus, yang barang baru menyalahi sunnah Nabi dan khulafa'ir rasyidin, itulah namanya bid'ah tercela. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu merujuk kepada sunnah bahasa apa sunnah istilah? Sunnah istilah, mengikuti sunnah dan jamaah, sunnah Nabi dan jamaahnya Nabi, yaitu jamaah sahabat. Begitu. Jadi kalau bid'ah secara bahasa ya muhdats, sayun, sesuatu yang muhdats, umum sudah. Apakah baik, apakah buruk. Tapi kalau bid'ah dalam agama, ma uhditsa fid din mukhalifun li sunnah, laisa alai dalil, lam ya'dzam bihillah, itu sunnah, itu bid'ah madmumah. Jadi yang dimaksud oleh Sayyidina Umar adalah bid'ah lughawiyah. Nikmatil bid'atu hadhihi, bukan sholat tarawehnya yang bid'ah, yang baru, bukan jamaahnya yang baru. Jamaah terus menerus, ya, seperti yang dipimpin zaman Nabi dulu, itu yang sesuatu yang baru. Yang tadinya auzaan, sejak Nabi mengatakan aku khawatir nanti diwajibkan oleh Allah, maka dirubah oleh Sayyidina Umar persis yang dilakukan Nabi dulu. Dia memimpin semuanya di belakang Nabi, lalu kekhawatiran Nabi sudah hilang, maka dihidupkan kembali. Baik. Wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumun. Yang tidur dari sholat ini
itu lebih afdol dari yang melakukannya. Yuridu maksudnya akhirul laili, yaitu maksudnya beliau itu adalah orang yang sekarang tidur nanti bangun di akhir malam, qiyam Ramadannya akhir malam, itu lebih afdal dari sekarang. Karena nasu yakumuna awalah, karena orang-orang semuanya berdiri sholat di awalnya. Nah, karena ini sudah menjadi sunnah khulafaur rasyidin, maka yang terbaik zaman sekarang pun terawih langsung setelah Isya. Terawih berjamaah di masjid-masjid ya diadakan setelah Isya, persis seperti zaman Khulafaur Rasyidin. Walaupun pada dasarnya aslinya sholat malam itu yang akhir lebih utama, tapi untuk keperluan bersama maka yang pertama ya yang awal ini, untuk menjadi syiar qiyam Ramadan. Dan ini memang syiar, termasuk sholat sunnah yang disyaratkan berjamaah di Ramadan. Di luar Ramadan ya tidak boleh, kembali sendiri-sendiri. Boleh kadang-kadang untuk edukasi, dipimpin muridnya sholat malam. Seperti di sini kan dilaksanakan di Al-Um secara berkala bergantian, diajari, dipimpin, dibimbing, diimami sholat malam sebagai edukasi, supaya pinter wis lakonono dhewe, karena hukum asalnya sendiri-sendiri. Taib. Kemudian qala haddatsana, qala Imam Bukhari haddatsana Ismail qala haddatsani Malikun an Ibni Syihab an Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla wa dzalika fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, maksudnya salat malam, qiyam lail Ramadan. Wa dzalika fi Ramadan, yaitu di malam Ramadan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukairin qala haddatsana Laits an Uqail an Ibni Syihab qala akhbarani Urwatu anna Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil laili fa shalla fil masjid wa shalla rijalun bi salatihi fa asbaha an-nasu yatahaddatsu. Coba perhatikan. Ya, inilah sunnah. Salat tarawih berjamaah diimami satu imam itu sunnah. Tapi zaman Nabi tidak bisa terus menerus, karena ada alasan. Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Umar alasan sudah hilang, dilaksanakan persis di zaman Nabi, sehingga sholatnya berjamaah terus menerus sampai hari ini. Itulah yang dimaksud dengan nikmatil bid'ah tadi, yaitu bid'ah secara bahasa. Anna Aisyah akhbaratu, bahwa Sayyidah Aisyah menceritakan kepada Urwah ponaannya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil lail. Cerita Nabi dulu itu keluar di malam hari, di tengah malam, di min jawfil lail, fa shalla fil masjid, lalu sholat di masjid, sholat qiyam Ramadan. Kan sabda Nabi itu man qoma Ramadan itu sudah tersebar kemana-mana. Memang diajarkan begitu, harus menghidupkan malam Ramadan. Man shoma Ramadan, man qoma Ramadan, dan man qoma Lailatul Qadri. Begitu melihat Nabi sholat di masjid qiyam Ramadan, wa shalla rijalun bi salatihi, maka beberapa orang saja sholat makmum dengan Nabi. Nabi sholat, banyak yang makmum, beberapa orang makmum. Fa asbahan nasut fatahaddatsu, lalu besok paginya orang pada ramai bercerita, oh tadi malam tahu enggak Nabi sholat, kita makmum lu sama Nabi. Ramai lu, iya tah, gitu kan. Siapa yang enggak suka sholat sama Nabi? Jadi viral zaman itu ya. Nah, karena viral maka yang lain, oh coba nanti malam kita keluar untuk ikut sama Nabi.
Fajatama'a aktsaru minhum, maka berkumpullah orang lebih banyak dari yang pertama. Fasallau ma'ahu, mereka semuanya sholat bersama Nabi. Jadi jamaahnya tambah besar. Nggak ada jamaah lain ya, cuma Nabi itu aja. Satu jamaah, satu imam. Jamaah tambah besar. Fa asbahan nasu, di pagi hari orang-orang fatahaddatsu, semuanya pada cerita lagi, tambah viral lagi. Tadi malam tambah banyak yang sholat bersama Nabi. Fa katsura ahlul masjid minal laili tsalitsati, di malam ketiga masjid itu penuh dengan orang. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallau bi salatihi. Nabi pun keluar lalu salat, lalu mereka semuanya makmum dengan salatnya Nabi. Makmum salat qiyam Ramadan, makmum. Jumlah besar penuh Masjid Nabawi. Imamnya satu orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kanatil lailatur rabi'atu, di malam yang keempat, ajazal masjidu an alihi, masjid itu sudah tidak muat, luber-luber keluar halaman. Ya, waduh, ini masya Allah. Hatta kharaja li salati subhi, akhirnya Nabi nggak mimpin. Jadi manusia ketika luber sampai di luar masjid, Nabi gak keluar di malam keempat. Terus Nabi keluarnya dintentenin, di keluar hanya untuk salat subuh. Salat subuh keluar. Falamma qada as-subha, ya, qada salat. Falamma qadal fajr, ketika Nabi selesai ngimami salat fajar dengan jamaah yang bludak itu, Nabi sengaja tidak keluar untuk ngimami qiyam Ramadan yang kemudian hari disebut dengan istilah tarawih. Aqbala ala nasi, beliau menghadap ke manusia semua, ngasih pengertian, ceramah. Fatasyahad, Nabi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Biasa muqaddimah, ya. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in, seperti itu. Terus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Tsumma qala, lalu berkata, amma ba'du, para jamaah, fa innahu lam yakhfa alayya makanukum. Masya Allah, Nabi luar biasa menghormati para jamaah. Sesungguhnya la yakhfa alayya, tidak samar atas saya, makanukum, kedudukan kalian yang luar biasa, semangat kalian yang luar biasa. Saya tahu kalian orang yang bersemangat untuk menghidupkan malam Ramadan dengan salat, dengan bukti 3 hari sudah cukup, nggak diworo-woro, ya, tidak diworo-woro, nggak diumumkan. Ada orang tahu salat, waduh, cerita pagi hari tambah banyak, pagi hari tambah banyak, hari keempat sampai nggak muat. Makanya Nabi kemudian setelah sholat subuh mengatakan, saya tahu kedudukan kalian, semangat kalian, kebaikan, kehebatan kalian, keinginan kalian untuk sholat malam, sholat taraweh Ramadan. Walakinni khasyitu an tuftaradu alaikum, tapi aku khawatir sholat tarawih akan diwajibkan atas kalian. Fata'jizu anha, akhirnya kalian tidak mampu melakukan. Nabi itu saking sayangnya kepada umatnya, selalu mengkhawatirkan yang bisa memberatkan umatnya. Jangan sampai sesuatu yang tidak wajib terus menjadi wajib. Waduh, itu Nabi paling sayang sama umatnya. Akhirnya apa? Sudah. Maka sejak saat itu sholat tarawihnya auza, seperti kata Zuhri tadi, auzaan mutafarriqin, sampai Nabi wafat. Abu Bakar sebentar kacau situasi itu diamankan, nggak sempat mikir yang sholat sunnah seperti ini. Sayyidina Umar di zaman awal baru sudah terpikirkan oleh Sayyidina Umar seperti tadi. Maka dihidupkanlah
semangatnya para sahabat bersama Rasulullah yang dulu ada penghalangnya untuk melanjutkan. Untuk melanjutkan ada penghalang apa? Khawatir turun ayat mewajibkan sholat taraweh. Setelah kekhawatiran itu tidak ada, Sayyidina Umar menghidupkan kembali. Secara praktek itu pertama kali terjadi. Praktek sholat taraweh yang sunnah, jamaahnya juga sunnah, secara terus menerus. Begitu. Ya. Kemudian kalau dikaitkan itu dengan kalau jumlah rakaatnya selikur 21, 23, itu juga bukan bid'ah. Karena sabda Nabi SAW, sholatul laili mathna-mathna, nanti akan kita tahu. Dan Nabi memang tidak membatasi hanya apa yang Nabi praktekkan. Nabi kan 11 atau 13. Nabi tidak pernah membatasi itu. Sahabat semuanya tahu kalau itu adalah Nabi itu kalau sudah melakukan sesuatu istiqomah sampai wafat, yaitu. Nah, ditambah lagi Nabi sendiri yang telah memberi SK, ikuti sunnahku dan ikuti sunnah sahabat Khulafa Rasyidin yang 4 itu, khususnya Abu Bakar, Umar. Jadi itu sudah dapat izin dari Rasul, bukan bid'ah. Sudah dapat izin dari Nabi SAW. Makanya termasuk membukukan Quran sudah dapat izin. Karena apa? Karena itu ijma' khulafa, itu adalah sunnah Khulafa Rasyidin. Baik ya. Kita lanjut biar khatam. Bisa paham sekarang ucapannya Sayyidina Umar, nikmatil bid'ah hadi? Paham ya? Ayo. Fatufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Maka Rasulullah wafat dan perkaranya tetap seperti itu, yaitu orang salat qiyam Ramadan auzaan mutafarriqin. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Sa'id Al-Maqburi an Abi Salamah ibni Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Abu Salamah bin Abdurrahman tanya kepada ibunda kita bagaimana salatnya Rasulullah di malam Ramadan itu seperti apa, berapa. Faqalat, maka Sayyidah Aisyah menjawab, makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairiha ala ihda asrata raka'atan. Tidaklah Nabi itu menambah baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Yang ngomong istrinya loh. Berarti sudah tidak ada yang tersembunyi. Di masjid diketahui semua sahabat, di rumah diketahui sama istrinya. Tidak ada. Jadi misalkan tidak ada keterangan Nabi sholat 21, 23 dengan sahabat di masjid, misalkan katakanlah 11, di rumah 10, atau versi lain sehingga kalau digabung menjadi, tidak ada. Nabi enggak begitu. Ala ihda asrata rakatan, lebih dari 11. Bagaimana itu secara bilangan? Masya Allah. Secara prakteknya, secara mutunya, durasinya, lamanya, bacaannya, kekhusyuannya, yusolli arba'an, beliau sholat 4 rakaat. Perhatikan ini penting juga. Beliau sholat 4 rakaat. Fala tasal an husnihinna, kamu jangan tanya tentang bagusnya 4 rakaat itu, watulihinnya, dan panjangnya 4 rakaat itu. Sholat itu panjang, bacaan bagus, tartil, sholatnya tumaknina, khusyuk, pokoknya sempurna. Sempurna berdirinya, rukuknya, sujudnya, bacaannya, tumakninanya, khusyuknya sempurna. Jangan tanya, sudah sangat nyata itu. Summa yusalli arba'an, lalu istirahat.
lalu istirahat. Nah, istirahat itulah tarwihah. Sekali istirahat namanya tarwihah secara bahasa. 2 kali istirahat ya tarwihatain. 3 kali dan ke atas ya tarawih. Sholat yang ditandai dengan ada istirahat-istirahatnya. Ya, jadi sholat tarwihah itu dari sini prakteknya, faktanya, walaupun penamaan itu belakangan. Summa yusolli arba'an, lalu sholat lagi 4. Fala tasal an husnina wa tulihin, kamu jangan tanya bagusnya seperti apa, panjangnya seperti apa. Kemudian istirahat. Summa yusolli salasan, kemudian sholat 3 rakaat. Jadi 8 ditambah 3. Sayyidah Aisyah bicara sangat singkat tentang jumlah keseluruhan, lalu bicara tentang mutunya, panjangnya bacaan rukuk, sujud dan seterusnya gitu. Dan beliau tidak bicara salam, berapa kali salam, tidak bicara itu. Di hadis ini tidak bicara salam. Fakultu, terus saya tanya, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Kan 8 rakaat ya, 4 istirahat, terus witir kan. Ditanya, ya Rasulullah, apakah anda tidur sebelum witir? Tidur dulu enggak sebelum witir? Ya Aisyah, inna aini tanaman wala yanamu qalbi. Aisyah, mataku bisa tidur ya, tapi hatiku tidak tidur. Artinya jangan disamakan dengan orang lain. Kalaupun aku tidur, aku tidak tidur. Mataku tidur, hatiku tidak tidur, tetap terhubung dengan Allah. Kalau kita kan begitu tidur belakrak nandi ya. Jadi itu karena tidur betulan, kita merem betulan. Baik. Ini sebentar. Karena di sini hadis Sayyidah Aisyah yang mengatakan yusolli arba'an, maka perlu kita terangkan. Apakah 4 arba'an itu apakah sekali salam? Secara bahasa sangat dimungkinkan difahami sekali salam. Sangat dimungkinkan. Arba'an, salasan. Tapi kalau kita lihat detailnya riwayat yang juga dari Sayyidah Aisyah sendiri, apalagi dari sahabat yang lain, ternyata tidak demikian. Kemungkinan 4 rakaat sekali salam itu lemah. Karena yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah itu 4 itu bukan 4 sekali salam. Itu 4 panjangnya itu lu seragam. 4 itu habis sholat 1, 2 terus salam, nanti diterangkan salam, terus sholat lagi 1, 2 lagi. Jadi 4 rakaat itu sebelum istirahat itu panjangnya Masya Allah, sama panjang, sama bagus. Jadi beliau menyoroti itu. Karena di redaksi yang lain diterangkan bahwa sholatnya Nabi itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus satu lagi, Sayyidah Aisyah juga meriwayatkan lagi di tempat lain mengatakan begini. Coba ini penting ini. Kata Sayyidah Aisyah, kana yusolli minal laili asra rakaat yutiru bisajadah yarka rakaatai wa yarka rakaatai al-fajr fatilka salasa
asyrata rakaat. Nabi itu sholat malam 10 rakaat dan witir 1 rakaat dan sholat sunat al-fajri 2 rakaat. Itulah 13 rakaat. Pertanyaan saya, ketika Sayyidah Aisyah berkata Nabi sholat malam 10 rakaat, apakah 1 salam? Tidak. Nabi tidak sedang bicara salamnya. 10 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bukan langsung. Begitu pula ada Sayyidah Aisyah juga riwayat lain, redaksinya mengatakan, mana redaksinya? Yaitu tentang saman rakaat. Gitu. Tentang saman rakaat. Nah, gini. Ini Masya Allah, ini penting memang digabungkan, dikumpulkan riwayat dari sahabat yang sama dari Sayyidah Aisyah. Kata beliau, idza qama minal laili iftataha salatahu raka'ataini bi raka'ataini khafifatain. Summa shalla thamani rakaat. Ya. Summa autar. Nabi kalau bangun malam membuka sholat malamnya dengan 2 rakaat ringan, lalu sholat 8 rakaat. Apakah 8 rakaat 1 salam? Tidak. Maka sholat arba'an, sholat thamani, sholat asyra itu tidak menunjuk salamnya, hanya bilangan rakaatnya. Kadang disebut 4 karena panjang-panjang terus ada istirahat, panjang-panjang istirahat. Kalau 8 ya memang jumlahnya 8. Kalau 10 ya jumlahnya 10 gitu. Tapi tidak bicara salam. Salamnya ada sendiri. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan annahu kana yusallim kulla rakaatain. Nah, begitu. Itu redaksi Sayyidah Aisyah sendiri dalam satu redaksinya. Sehingga lengkap, begitu. Jadi ketika bicara 4 rakaat bukan 1 salam. Ketika bicara 8 rakaat bukan 1 salam. Bicara 10 rakaat bukan 1 salam. Soal salam diterangkan salam setiap 2 rakaat. Nah, gitu. Baik. Begitu pula ditafsiri oleh hadis lain, misalkan hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Masya Allah, hadis Ibnu Abbas itu mengatakan begini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma yusalli minal lail fa shalla rakaatain. Itu sampai 6 kali. Fa shalla rakaatain, thumma rakaatain, thumma rakaatain, thumma rakaatain, thumma rakaatain, thumma rakaatain. Kemudian thumma autar. Itu baru jelas, itu soal salam. Makanya terus Nabi bersabda membuat kaidah sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat ya. Itu sabda Nabi sendiri langsung. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang sholat taraweh misalnya, atau sholat tahajud sendiri 4 rakaat langsung sekali salam, gimana? Ini kalau menurut mazhab Hanafi, mazhab yang paling tua, ya, mazhab yang paling tua, mazhab Imam Hanafi itu mengatakan makruh karena menyalahi tata cara sholat yang sudah diwarisi turun-temurun, yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tidak ada yang 4 begini. Itu kan hanya berdasarkan pemahaman. Makruh. Tapi kata beliau ada tapinya, ya. Kalau orang itu sholat taraweh, semuanya dikerjakan sekali salam,
dan duduk di setiap 2 rakaat. Aneh lagi kan? Salat 10 rakaat. Lek sing 10, lek sing 20 langsung. Pokoknya 2 rakaat duduk tasahud lalu bangkit. 2 rakaat lagi tasahud bangkit terus sampai terakhir baru salam. Kata beliau, kalau sholat begitu semua dikerantus ya, sekali salam dengan duduk setiap 2 rakaat, menurut mazhab Abu Hanifah sah, tetapi makruh. Kenapa sah? Soalnya syarat rukunnya terpenuhi semua. Loh, kenapa kok enggak takbiratul ihram lagi? Takbiratul ihram lagi dalam mazhab Hanafi bukan syarat. Ya, bukan syarat. Enggak apa-apa digabung. Tapi ya tadi itu enggak ada apa ya? Enggak ada contohnya jadinya gitu. Terus kalau mazhab berikutnya mazhab mazhab Maliki mengatakan makruh, itu dilarang, itu makruh karena menyalahi bentuk sholat yang al-mutawaros, yang sudah didapatkan dari salafus soleh. Terus kalau menurut mazhab berikutnya mazhab Imam Syafi'i, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah tidak sah, batal itu. Kalau menurut mazhab Syafi'i tidak sah, batal. Alasannya perhatikan, karena sholat tarawih itu sudah menjadi sholat tetap yang mirip sholat fardu dari segi diminta disyariatkan jamaahnya. Sholat sunnah yang disyariatkan jamaah seperti sholat fardu ya hanya sholat tarawih. Dia sudah mirip dengan sholat wajib, sholat fardu, dan sudah turun-temurun dari salafus saleh itu begitu. Jadi nggak boleh dirubah-rubah lagi. Tidak boleh ada versi-versi baru dirubah-rubah. Batal. Ya tentu saja karena juga menyalahi sabda Nabi sholatul laili masna masna. Ini nggak masna masna, maka batal. Kalau mazhab Hambali, secara umum mazhab Hambali itu diem, nggak membahas ini. Jadi sedikit yang bahas di kitabnya. Nah, di antara yang bahas itu mengatakan ya makruh, tidak baik, tapi ya sah. Nah, itu satu pendapat. Pendapat yang kedua batal, seperti mazhab Syafi'i, tidak sah. Nah, itu kira-kira rangkuman ya soal kata-kata arba'an ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi sekali lagi, pertama riwayat rawinya kan dari Sayyidah Aisyah. Silakan dikumpulkan, jangan hanya terpacu di arba'an. Sayyidah Aisyah tuh ngomong arba'an, ngomong samani, ngomong asro. Apakah itu satu salam semua? Ya enggak, pasti tidak, karena itu cerita sholatnya Nabi gitu. Tidak mungkin Nabi memerintahkan terus melanggar. Sholatul laili masna masna, ternyata Nabi 4 jadi sekali, 8 jadi sekali, terus 10, enggak mungkin. Yang kedua, silakan dibanding dengan ucapan Sayyidah Aisyah sendiri, ternyata yusallim min kulli raka'atain. Jelas. Yang ketiga, silakan saksi-saksi sahabat yang lain, riwayat yang lain termasuk Ibnu Abbas tadi. Raka'atain. Itu kira-kira. Kemudian Masya Allah, lek ngene carane enggak hatam, berarti kudu cepat. Pun bab 70 bab fadlilatul qadri wa qaulillahi ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr
Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian qala Ibnu Uyainah rahimahullah, maka fil Quran ma adrak faqad a'lamah. Apa saja di dalam Al-Quran yang berbunyi ma adrak wa ma adrak pakai fi'il madhi, yang maknanya itu adalah ayyu syai'in a'lamaka, apa yang memberitahu kamu, apa yang mengabarkan kamu, itu pasti diberi jawaban oleh Allah. Faqad a'lamahu. Semua yang pertanyaan ma'adrok pasti ada jawabannya, diberi jawaban langsung sama Allah, dikasih tahu sama Allah. Tetapi wa maqala yudrik, wa maqala wa ma yudrik, wa ma yudrik, tapi apa yang Allah firmankan dalam Quran wa ma yudrik, fa innahu lam yu'limhu, maka Allah tidak memberi jawaban. Di dalam Al-Quran wa ma adrok itu berjumlah banyak, 12 kali wa ma adroka wa ma adrok wa ma adrok, dan rata-rata dijawab. Sementara wa ma yudrika di Quran hanya ada 3 tempat dan tanpa jawaban. Tanpa jawaban. Wa ma adroka maf'ul wa ma adrok itu muhaqqaqul wuqu', itu terjadi. Dan kenapa terjadi? Karena pertanyaan wa ma adrok itu litahwil. Litahwil itu lita'zim, untuk mengagungkan. Sementara kalau wa ma yudrik itu maf'ulnya tidak ghairu muhaqqaq, tidak terwujud. Karena istifham wa ma yudrik, istifhamnya itu adalah lil ingkar, untuk mengingkari. Yaitu maksudnya mengingkari itu apa? Nafyud diroyah, untuk meniadakan pengetahuannya. Baik, fa innahu lam yu'limhu, Allah tidak mengasih tahu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Ali bin Abdillah qala hadatsana Sufyan qala hafidhnahu wa inna ma hafidha min Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini tentang puasa sama. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini tentang qiyam Ramadan Lailatul Qadar. Jadi ada shoma Ramadan, koma Ramadan, ada koma Lailatul Qadri. Syaratnya sama, imanan wahtisaban. Bab 71 babul timasi Lailatul Qadri fi sabail awakhiri. Bab mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Qutaibah bin Sa'id. Belum ya. Iltimas, mencari. Qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang dari sahabat Nabi diperlihatkan oleh Allah Lailatul Qadri, mimpi, ya, diberitahu melalui mimpi Lailatul Qadri, tentang Lailatul Qadri itu kapan. Fil manam, diberitahu di waktu tidur, bahwa isinya diberitahu fi sabil awakhir. Allah memberitahu sahabat-sahabat Nabi tertentu bahwa Lailatul Qadar itu di 7 malam terakhir, di 7 malam terakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun setelah para sahabat cerita, Nabi juga cerita. Akhirnya Nabi bersabda, ara ru'yakum qatawata'at. Ya. Ara ru'yakum qatawata'at. Menurut saya mimpi kalian itu kok sepakat ya.
Mimpi kalian itu sepakat, berarti tanda dari Allah memang benar. Mimpi kalian itu benar. Fisabil awakhir di 7 hari terakhir. Faman kana mutaharriyaha, siapa yang mencari Lailatul Qadar falyataharra fisabil awakhir, kan itu carilah di 7 hari terakhir, 7 malam terakhir. Jadi dibenarkan oleh Nabi SAW bahwa itu di 7 hari terakhir. Qala hadatsana Mu'adz ibnu Fadalah qala hadatsana Hisam an Yahya an Abi Salamah qala sa'altu Aba Sa'idin wa kana li sadiqan faqala i'takafna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala asral awsata. Kami wa kana li sadiqan, saya bertanya kepada Sa'id, Abu Sa'id. Abu Sa'id teman saya, kana li sadiqan. Faqala, terus Abu Sa'id cerita, i'takafna ma'an Nabi, kami ini i'tikaf sama Nabi al asral awsata, di 10 malam tengah. Jadi malam 11 ya, sampai malam 20. Fakharaja sabihata isrina, di pagi hari 10 di pagi hari 20, di pagi hari tanggal 20 Ramadan, beliau itu berkata begini, khotobana, bukan berkata, berkhutbah, memberi pengajian, wejangan. Wa qala inni uritu lailatal qadri tsumma unsituha, saya habis diperlihatkan dalam mimpi saya Lailatul Qadar, tapi kemudian saya dilupakan, lupa saya. Setelah diberitahu dilupakan. Au nusituha, ya dibuat lupa sama Allah. Faltamisuha fil asril awakhir fil witri, maka carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, khususnya di ganjil-ganjilnya. Falya wa inni raaitu anni asjudu fi ma'in watinin, saya itu yang saya ingat, saya mimpi di malam Lailatul Qadar nanti itu saya sujud di air dan tanah liat. Masjidnya Nabi itu kan tanah. Jadi saya mimpi kok saya sujudnya itu sujud di tanah yang basah karena hujan. Faman kana i'takafa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyarji. Siapa yang sudah i'tikaf bersama Nabi silakan pulang. Ini kan 10 hari tengah, suruh pulang. Faraja'na, maka kami pun pulang. Wa manara fi sama'i qaza'ah, saat pulang kami melihat, kami tidak melihat di langit ada qaza'ah. Qaza'ah itu awan tipis, awan kecil ya. Awan tipis, awan kecil aja tidak ada itu. Qaza'ah, sahabat saghirah. Qaza'ah. Faja'at sahabatun famatarat. Tiba-tiba datang awan, lalu turun hujan. Hatta salah saqful masjid, sampai atapnya masjid itu ya bocor, netes air ya, sampai airnya mengalir, salah mengalir saqful masjid. Wa kana min jaridin nakhl, atapnya itu dari daun kurma. Wa uqimati shalah, lalu diqomati salat. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu saya melihat Rasulullah itu sujud fil ma'watin. Ternyata sujud Nabi itu termasuk yang bocor di mihrabnya Nabi. Jadi Nabi sujud itu ya mendelep, hidungnya mendelep. Ketika bangkit itu ngecap, nah gitu kan. Jadi ada bekas hidungnya Nabi di situ, karena tanahnya basah oleh air hujan. Yasjudu fil ma'watin hatta ra'aitu athratin fi jabatihi. Termasuk saya melihat tanah liat yang basah itu masih ada nempel di dahi beliau, ada tempelannya. Babu tahri Lailatul Qadri fil witri minal ashr awakhir. Bab 72, mencari Lailatul Qadar, betul matahari ya, betul-betul mencari Lailatul Qadar di ganjil 10 hari terakhir. Fihi Ubadah qala haddatsana
Qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Ismail bin Ja'far qala hadatsana Abu Suhail an Abi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda taharrau lailatul qadar, carilah lailatul qadar fil witri min al asri, di ganjil-ganjilnya 10 hari terakhir al awakhir yang akhir min Ramadan dari Ramadan. Qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Ibrahim bin Hamzah qala hadatsani Ibnu Abi Hazim wa Darwardi an Yazid an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru, adalah Nabi itu yujawir iktikaf fi Ramadan, di Ramadan al-asra 10 hari allati fi wasat, di tengah, fi wasati sahar, di tengah Ramadan. Fa idza kana hina yumsi, ketika Nabi masuk waktu sore min isrina lailah, dari 20 hari tamdi, sudah lewat berarti malam 21, ketika malam 21 wa istaqbil ihda wa isrin, ya, menghadapi 21, raja'a ila maskan, Nabi pulang karena sudah selesai 10 hari tengah itu sudah selesai ya. Pulang wa raja'ah man kana yujawir ma'ah, dan pulang juga semua orang yang iktikaf bersama Nabi. Yujawir itu ya itu iktikaf tadi ya. Wa anna aqama fi sari jawara fi laila allati kana yarji'u fiha, dan Nabi sempat salat ya, sempat tinggal aqama tinggal fi syahrin, di bulan jawara fihi lailata, yang iktikaf di dalamnya malamnya allati kana yarji'u fiha, yang malam itu beliau pulang ya. Sebelum pulang itu ya sempat salat malam. Fa khataba an-nasa, lalu Nabi SAW berkhutbah, memberi pengarahan kepada masyarakat. Fa amaru masyaallah, Nabi memerintahkan apa saja yang Allah kehendaki untuk diterangkan. Tsumma qala, lalu Nabi berkata, kuntu ujawiru fi hadil asra, saya tadinya beriktikaf di 10 hari ini. Tsumma qad badali, kemudian tampak bagi saya an ujawira hadil asral awakhir, saya tadinya iktikaf 10 hari tengah, kemudian tampaklah bagi saya bahwa saya harus iktikaf di 10 hari akhir. Faman kana i'takafa ma'i falyasbut, siapa yang tetap iktikaf bersama saya, tetaplah, enggak usah pulang, tetap fi mu'takifi, di tempat iktikafnya. Berarti nyambung Nabi ya, malam selikur terus. Waqat uritu hadhihi laila, malam ini aku dikasih tahu, summa unsituha, lalu aku dilupakan. Fabtaghuha, silakan kalian cari fil asr awakhir, pokoknya di 10 malam terakhir ini. Wabtaghuha, dan khususnya carilah fi kulli witrin, setiap yang ganjil. Waqat ra'aituni, aku masih ingat bahwa aku asjudu fi ma'in waqtin, saya sujud di air dan di tanah. Nabi ngomongnya ini malam 21. Nabi ngomong ini malam 21. Fastahalatis sama, tiba-tiba yang malam cerah itu tiba-tiba datang mendung. Fitil kalailah, di malam itu. Faham torot, lalu turun hujan. Fawaqafal masjid fi musalla Nabi, lalu waqafa al masjidu sakoto kotoro sakfu bilma, bocor ya. Fawaqafal masjid, maka bocorlah masjid fi musalla Nabi, di tempat sholatnya Nabi. Lailata ihda wa isrin, malam 21. Fabasurat aini, mata saya melihat, nadartu ilaihi, saya melihat kepada Nabi. Insarafa min subahi, selesai dari salat subuh itu, wa wajhu mumtali'un tinan wa ma'an, wajahnya penuh dengan tanah dan air. Nah, berarti pada saat itu Lailatul Qadarnya malam 21, pada hari itu, pada saat tahun itu. Terus qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Muhammad bin Muthanna qala hadatsana Yahya an Hisam qala akhbarani Abi an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iltamisu, Nabi memerintah iltamisu, kamu cari ya, disuruh mencari. Alhamdulillah kurang dikit, kurang satu bab.
qala Imam Bukhari hadatsani Muhammad qala akhbarana Abdah an Hisham bin Unwan Nabi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujaru fil ashr al-awakhir Ramadan. Nabi itikaf 10 hari terakhir Ramadan wa yaqulu dan berkata taharrau lailatal qadri fil ashr al-awakhir Ramadan. Terus ya sama tadi suruh mencari 10 hari terakhir. Qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Wahib qala hadatsana Ayyub an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iltamisu fil ashr al-awakhir min Ramadan, carilah 10 hari terakhir Ramadan Lailatul Qadri, yaitu malam Lailatul Qadar. Disuruh mencari fitasiatin tabqa, di 9 tersisa. Ukurannya kalau 10 9 tersisa. Kalau 10, kalau kita ngitungnya 30, berarti sisa 9 itu berapa? Malam 21. Maksudnya itu carilah malam 21. Ya, tabqa tis'ah. Fi sabi'ah, sisa 7, berarti malam 23. Fi khamisah, sisa 5, berarti malam 25. Begitu ya. Terus qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Abdullah bin Abi Al-Aswad qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Asim an Abi Mijlas wa Ikrimah qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya fil asri hiya fi tis'in yamdina au fi sab'in yabqaina. Dia ada di 10 hari terakhir. Dia itu ada di 9 lewat. 9 sudah lewat. Kalau 9 lewat itu, kalau 39 lewat berarti apa? Malam kan terakhir berarti ya. Malam 29. Karena 9 lewat, malam 29 atau malam 30. Au fi sab'in baqaina, atau sisa 7, malam 23. Yakni Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar. Qala Abdul Wahab an Ayyub wa an Khalid an Ikrimah an Ibn Abbas iltamisu fi arba'in wa isrin, carilah di malam 24. Oh, ternyata pernah juga disuruh nyari di malam ganjil. Apalagi khususnya kalau ada khilaf antar negara seperti sekarang ini puasanya beda ya. Kita Malaysia, Brunei beda. Kita lebih dulu, berarti ganjil genapnya beda, sak kawasan aja beda, bahkan mungkin sak pulau Kalimantan beda, ya, 3 negara, ya, beda. Maka kalau begitu apa? Carilah tanpa melihat ganjil atau genap. Pokoknya 10 hari terakhir full pasti dapat Lailatul Qadar. Gitu, ya. Pokoknya ada khilaf, berarti 10 hari itu full. Kalau sepakat sedunia, ya cari khususnya yang ganjil-ganjil. Qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Muhammad bin Thana qala hadatsana Khalid bin Harith qala hadatsana Humaid qala hadatsana Anas an Ubadah bin Samit qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bi Lailatul Qadar. Perhatikan, ini ada yang membuat sial. Nabi keluar untuk memberitahu sahabat karena begirang seneng ya. Keluar itu sudah punya informasi tentang Lailatul Qadar itu kapan, Bilailatul Qadar. Ternyata begitu keluar Nabi mendapati fatalaha rajulan, ada 2 orang muslim bertengkar. Ramadan 10 hari terakhir Ramadan, 2 orang muslim bertengkar. Gara-gara bertengkar ya, akhirnya dicabut, dilupakan ilmu tentang Lailatul Qadar sama Allah. Terus Nabi bersabda, kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar. Aku keluar itu maksudnya untuk ngasih kabar kalian kapan Lailatul Qadar. Ternyata fatalaha fulan wa fulan, ada 2 orang yang bertengkar. Farufiat, akhirnya diangkat ilmu Lailatul Qadar. Ya, diangkat sama Allah. Wa sa'ayakuna kharun lakum, tapi gak usah menyesal kata Nabi. Semua ada hikmahnya. Semoga itu menjadi baik. Apa baiknya? Nah, kalau ditetapkan malam ini, itu kan nanti males di malam-malam yang lain. Sengaja dicari, namanya mencari kan, seperti kuis gitu kan. Jadi disamarkan supaya rebutan mencarinya, gitu ya, supaya semakin dapat banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena
yang diberi pahala bukan hanya yang pas nemu di hari itu saja. Hari-hari yang tidak Lailatul Qadarnya juga diterima, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah gitu. Jadi semakin kita mencari semakin baik. Fa asa yakuna khairan lakum faltamisu fi ta'siyah. Tapi maka carilah di Tasi'ah, Sabi'ah, Khomisah. Carilah malam 21, 23, 25 begitu. Bab terakhir, babul amali fil ashril awakhir min Ramadhana. Bab amal apa di 10 hari terakhir Ramadan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan Abi Ya'fur an Abi Duha an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zara wa ahya laila wa ayqadha ala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 hari terakhir mulai maghrib malam 21 shadda mi'zarahu, Nabi merapatkan bebetan sarungnya. Jadi bebetan sarung ini dikencangkan. Artinya enggak copot sarung. Tidak melepas baju, tidak melepas sarungnya. Berarti tanda Nabi iktikaf, Nabi akan berjuang di situ, tidak lagi tidur bersama istri. Kalau malam 1 sampai 20 masih tidur di rumah sama istri. Begitu 10 hari terakhir tidak ada, sudah fokus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailah, beliau menghidupkan seluruh malamnya. Wa aiqadha ahla, beliau membangunkan keluarganya. Ya, lebih dari hari-hari selain 10 hari terakhir. Itulah yang dilakukan Nabi. Apa saja ya, seluruh amal soleh beliau lakukan. Tidak ada amal tertentu kecuali seperti doa Allahumma kafun tuhibbul afwa, ya itu. Terus qiyam Ramadan, Lailatul Qadar, itu. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala selesai sudah kajian kita. Nah, kitab Shaum dalam 11 majelis selama bulan Ramadan ini. Menyambutnya juga sudah pakai ini ya, menyambut dulu ya, menyambut dan dilanjut dengan Ramadan. Maka dengan demikian saya ijazahkan kepada semua yang hadir, yang mengikuti, baik yang langsung atau yang online, secara khusus kitab Shaum dari Sahih Bukhari maupun juga kitab asalnya yaitu Sahih Bukhari, itu ijazah umum, baik yang dibaca atau yang tidak dibaca. Dan secara umum adalah selainnya, termasuk juga yang sudah kita baca adalah kitab secara khusus, ada hadis musalsal bil awaliyah, kemudian ada kitab kemarin itikaf dan Lailatul Qadar yang kita baca itikafnya, kemudian juga makalah fikih witir ya. Insyaallah itu cikal bakal buku fikih Ramadan atau fikih qiyam Ramadan atau fikih tarawih, tahajud dan witir. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah ya, di kitab ini sudah ada sanad lebih dari 100 ulama. Saya meriwayatkan Sahih Bukhari ada sudah dicetak. Karena itu kalau ingin ya monggo hubungan dengan Ustaz Salman. Karena kali ini saya tidak sempat mencetak khusus di link di Google Form, maka cukup dengan yang sudah dicetak di kitab. Yang kepingin ya silakan, atau nanti bisa di website ya. Itu ini penjelasannya 100 ulama lebih. Karena kemarin juga sudah saya terangkan ada tambahan banyak, tapi yang kita sempat sampaikan dari siapa? Dari Syekh yang umurnya 120 tahun, Syekh Muhammad Domin Al-Hindi As-Salafi As-Syafi'i. Kemudian dari Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullah, murid Syekh Albani yang wafat 17 Ramadan kemarin. Nah itu, ini yang kemarin sudah saya terangkan.
Ini diantara tambahannya. Nah itu ini aja yang nggak masuk di. Nah, mungkin yang nggak masuk begini bisa dilihat nanti di website agushasanbasri.com. Semua ada di sana, insya Allah taala. Baik, demikian Bapak Ibu rahimahullah. Semoga jadi ilmu manfaat, ya, menambah bekal dalam Ramadan, dalam hidup pasca Ramadan dan seterusnya. Semakin cinta hadis, ulama hadis, kitab hadis, ya, cinta sunnah, cinta untuk mengkaji kitab-kitab yang lain. Insya Allah taala Ramadan depan berarti kita akan menghatamkan kitab saum dari Sahih Muslim. Insya Allah begitu. Padahal banyak kitab-kitab bagus itu saya kepingin baca, tapi ya waktunya kan terbatas, ya. Perlu ada majelis-majelis khusus seperti Mukhtasar Sama'il Nabawiyah, Sama'il Muhammadiyah, yang membahas Nabi secara komprehensif, itu juga perlu, dan lain-lainnya. Ya coba nanti kita ramu dengan sama dengan ini caranya, ya, mulai menyambut Ramadan sama ditambahi kitab-kitab yang lain. Insya Allah mulai besok kita ngaji kitab Al-Faidul Mu'in ala Jam'il Arba'in fi Fadli Al-Quranil Mubin. Insya Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.